Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SEMM. Saya adalah dosen tetap Universitas Labuhan Batu. Saya merupakan salah satu peserta sertifikasi dosen SMART pada gelombang kedua tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan PDD UKTP dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian, publikasi karya ilmiah. Sebelum ini adalah riset profil saya. Alhamdulillah, saya aktif sebagai informasi dengan teman-teman dosen mengenai bagaimana cara untuk membuat akun-akun akademika, ikut penelitian dan publikasi. Mudah berkolaborasi untuk penelitian lain. Berikut adalah beberapa riset profil saya. Di sini bisa kita lihat ID Scopus, ID Orchid, Google Scholar, Sinta ID. Sini kita lihat sendiri di Sinta ID. Bisa kita lihat bersama untuk jurnal artikel dan pengabdian. Saya mendapatkan skor tertinggi dalam 3 tahun ke belakang di Universitas Labuhan Batu, Prodi Manajemen dan Bisnis. Selanjutnya kita lihat di sini ada nomor HP saya. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran, artikel, publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat, saya tertarik dan sangat termotivasi untuk melakukan riset dan mempunyai sejak tahun 2016. Adapun riwayat publikasi saya dari tahun 2016 sampai 2021 sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama, ada saya paparkan di sini. Yang pertama di sini, artikel pada jurnal internasional bereputasi ada 2. Yang kedua, 1 artikel pada jurnal internasional. Yang ketiga, 2 artikel pengabdian masyarakat. Yang keempat, 1 majalah ilmiah pertanian. Yang kelima, 9 pada jurnal nasional. Yang keenam, buku chapter nasional. Selanjutnya, salah satu penelitian yang saya unggulkan di sini ialah penelitian subraption ekonomi Cloud simulatif gas industri. Topik penelitiannya bisa kita lihat bersama di sini. Yang pertama itu teknologi. Terus kita bisa lihat bersama laporan terbaru Okvan Time to Care, atau yang kedua produk. Kita lihat lagi di tahun 2025 atau 2030, itu 5 tahun ke depan, bisa kita lihat itu ancangan atau penelitian untuk ke depannya. Yang pertama itu market. Yang kedua di sini ekonomi digital. Ya. Semua di sini sifatnya masih berupa topik dan sangat fleksibel dan masih dalam kerangka Rothman. Baik. Penelitian yang saya unggulkan adalah subraption ekonomi cost simulatif gas industri, atau yang dimaksud dengan ekonomi berlangganan dapat merangsang industri dan gas. Ini adalah penelitian saya. Hasil penelitian tersebut saya publikasikan di jurnal internasional bereputasi di IJES, atau yang dimaksud dengan Scopus Q3. Di sini ada saya paparkan penjelasan dari jurnal saya. Mengingat kedekatannya
dengan pasar lokal dan negara-negara Asia lainnya, Indonesia dapat memanfaatkan pasar yang besar, gas dan besar, sehingga meningkatkan pengaruh rasional partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Selain itu, pemerintah telah mencapai tingkat transfer teknologi yang tinggi dalam industri minyak dan gas. Tentu saja, konsensus politik nasional adalah diperlukan untuk kelancaran kebijakan impor LNG. Kata kunci yang dimaksud di sini, ekonomi berlangganan, sistem ekonomi, industri dan gas, kebijakan impor LNG negara-negara Asia. Untuk selanjutnya, di sini kita bisa lihat, ada saya lampirkan di PowerPoint saya itu mengenai dengan terbitnya jurnal ini di IJEX, ID Scopus Q3, kita lihat bersama. Baik. Untuk perubahan, kemungkinan pasokan gas bumi dan konsumen, Presiden Jokowi telah meminta kabinetnya untuk menilai peluang menyediakan bensin gas untuk pembeli di US dollar 6 juta British won unit MMBTU. Presiden menetapkan 3 perkiraan yang dia butuhkan. Cenderung pertama, penurunan tawaran pemerintah dalam nilai transaksi gas. Yang kedua, pemanfaatan lokal market. Yang ketiga, mengizinkan pihak swasta untuk mengimpor bahan bakar gas cair atau yang dimaksud dengan LNG dengan biaya dari sumber yang jauh. Bagaimana 2 target nasional mendorong tujuan ini? Baik, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini paparan dari jurnal internasionalnya. Konsisten pengembangan pernyataan bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi perakitan yang serius, baik di sisi perumahan dan tarif. Dan yang kedua, daya tarik modal luar rumah untuk membantu pelunasan segmen perakitan, membuka lowongan kerja. Pencapaian tujuan-tujuan ini akan memperbaiki situasi Indonesia dalam rantai nilai dunia atau yang dimaksud dengan GVC, pengurangan bagian pemerintah dalam operasi minyak dan gas, tampaknya merupakan kemungkinan yang mungkin terjadi. Sekian penelitian saya unggulkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.